Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul fadilah was syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyatuhal ummahat, usikunna wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal muhtaramat, ibu-ibu sedanten, khususipun datang para pengurus ingkang luar biasa yang mengabdikan hidupnya memfasilitasi kepada kita semua untuk kemudian kita bisa belajar, untuk kemudian kita bisa menambah ilmu, untuk kemudian kita bisa membangun tali silaturahim, dan pada akhirnya untuk kita bisa sama-sama menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Untuk itu saya mewakili jamaah, jazakumullah hasanal jaza, matur nuwun. Baik jare wong Jawa, lemah teles pangeran sing bales. Amin Allahumma amin. Tentunya tidak ada yang tepat pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semua untuk kemudian kita bisa bersama-sama belajar, ngaji, untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, dan kemudian untuk kita sama-sama man salaka thariqahu fi ilman sahhalallahu thariqahu ilal jannah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah senantiasa menambah-nambahkan nikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa lebih sempurna untuk taat kepada Allah, bisa lebih sempurna untuk berbakti kepada Allah, untuk bisa sempurna untuk kita beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan meningkatkan ketebalan iman dan keislaman kita. Amin Allahumma amin. Dan juga pada pagi hari ini wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita haturkan salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya cuma teringat satu hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, kata baginda Rasulullah SAW, kelak nanti di yaumil kiamah akan bersama-sama baginda untuk kita sama-sama di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kok sholawat? Ngerti ndak? Dawuh Kanjeng Nabi, man ahabba syai'an fakasura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya dia akan sering menyebutnya. Lah, berapa kali kita hari ini sudah bersolawat? Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah, sebagai umat yang betul-betul mencintai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, Bu, saya kemarin di WA, yoga. Bukan saya tidak mau, saya khawatir kalau benturan. Seperti kemarin saya waktu ngaji di mana? Mojokerto Indah. Saking fullnya saya pulang nyampe rumah jam 3:30 malam. Duduk sebentar nunggu subuh karena anak-anak pondok sudah pujian, saya jamaah. Padahal saya punya jadwal ke sana. Setelah itu saya langsung ngajar. Di beli, di WA, wes manggung, tapi nggak pegang HP, kan ngaji. Selesai jam 6, anak bilang, bah lah dirantos. Astagfirullahaladzim, lah aku mau lah duwe jadwal nang
Mojokerto indah, lain dari kekhawatiran saya sampai lali. Dan alhamdulillah tadi malam saya sudah diingatkan sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan sedaya. Mohon maaf. Kok bapak neh? Saya itu seringnya kan bapak-bapak, ibu-ibu, ngeten lah. Ibu-ibu semua. Saya diminta untuk Gus temanya apa? Saya keberkahan baca Al-Quran. Mengapa? Karena hari ini situasi dan kondisi, saya kan Anwar, Bu. Tahu Anwar? Halo? Anak warung, Bu. Di sanalah sebenarnya kejujuran, di sanalah keterbukaan, di sanalah kondisi real di tengah-tengah masyarakat. Ada keluhan yang sebenarnya keluhan ini, ngeten loh, jauh berbeda dengan keluhan masa kecil kita. Dengan keluhan masa kecil kita. Masa kecil kita, ngapunten niki kula lho nggih, kula cerita piyambak. Saya itu itu kadang lawe gerih. Ya akhirnya sama kan? Bentar dulu. Kalau ndak ada kriye, ngerti minyak yang bekas goreng gerih? Jelantah, duwer-wer, dulet sama nasi sama lagi. Itu kondisi kita dulu, Bu. Tapi di saat-saat itu kondisi seperti itu nyaman-nyaman saja. Tetap alhamdulillah. Ini loh, Bu. Sekarang nguangan enak-enak, Bu. Enak-enak, Bu. Nggih napa nggih? Masya Allah, makan enak sekarang. Tapi mengapa perasaannya, rasa alhamdulillahnya tidak seperti masa kita waktu kecil? Ini sebelum kita masuk ke keberkahan Al-Quran. Kondisi saat inilah yang dialami masyarakat. Rasa yang kemudian itu merasa menghimpit kepada kita. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan kita memiliki perasaan yang sebenarnya kondisinya lebih memprihatinkan kita di masa yang lalu dibandingkan kondisi yang sebenarnya terjadi di saat ini. Tapi mengapa di saat itu kemudian kita tetap alhamdulillah nyaman, ya wis pancen nrimo eneke koyo ngene dengan sepenuh hati, tapi kondisi ketika makan ada, sepeda motor ada, rumah bagus, tapi seperti kemudian kita kehilangan sesuatu yang luar biasa. Nah ini, maka pada kesempatan ini ibu-ibu sekalian, saya ingin mengajak, koyok-koyok saya melihat rasanya ingin menyerah, terhimpit dengan persoalan, terhimpit dengan masalah, problematika yang kita hadapi. Dan kemudian ini mungkin yang bukan hadir, yang kemudian untuk melepaskan itu semua, untuk mencari solusi itu semua, menuju kepada ke tempat yang salah. Ada yang kemudian dugem, gimangan angel tapi ngidugem kan. Nah, artinya ketika kondisi seperti itu kemudian kita mencari tempat untuk menganggap bahwa dengan seperti itu akan persoalan hilang, dengan seperti itu akan persoalan berkurang paling tidak, tapi realitas dan kenyataannya justru kemudian itu tidak menyelesaikan masalah. Seperti ada lubang hitam yang menganga, yang ketika itu kita selesaikan, tidak selesai-selesai. Karena apa? Karena kita salah untuk menyelesaikannya. Nah inilah ibu-ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Maka sebenarnya yang hilang, yang membuat lubang itu bukan karena harta kita. Wong buktine mame enek, sepeda motor yo enek, TV yo. Kula rumiyin cilik, Bu. Lek pengen ndelok TV kok bandar niku mlampah teng kantor kecamatan, ayo wong Mojokerto.
Yang sami nggih. Lah kondisinya seperti itu. Kayak TV ini kayak pagupon hitam putih cuwili. Dulu wakeh sama tetangga-tetangga teman-teman itu. Paling 1 jam, setengah jam sudah selesai wis lego. Lah sekarang tiap rumah gede-gedean TV. Sekarang TV sudah eranya tergilas dengan apa yang ada di genggaman kita. Api-apian joan. Tapi rasa hilangnya itu seperti sekarang ini luar biasa. Sementara kita yang sebenarnya dulu real, makan saja seperti itu, masya Allah berkat ngono entuk ya. Wis sesuk nggih sarapan ngono. Lah kondisi real itu semacam niki. Saniki lho berkat gak kemaem. Kadang nggih napa nggih? Aduh. Ini kita coba membandingkan kok iso seperti ini ngono lho maksud saya. Nah inilah ada lubang di dalam diri kita dan bagaimana kemudian kita bisa menutup itu semua. Ibu-ibu sekalian, yang hilang bukan harta. Halo? Yang hilang bukan harta. Yang hilang adalah jembatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini loh yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kemudian kita membangun jembatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yang paling efektif, yang membuat hati tenang, membuat hati nyaman, dan semua persoalan yang kita hadapi itu akan bisa terselesaikan, yaitu membaca Al-Quran. Bangun jembatan kita menuju Allah. Apa cara membangun? Untuk membentangkan jembatan yang panjang, untuk membentangkan jembatan yang kuat, sehingga kita tidak mengalami kegoncangan, kita tidak mengalami kegelisahan, hati kita tidak tertumpu oleh debu-debu. Jadi ngilangi gampang sekali debu niku. Tapi ketika itu tidak dibersihkan, maka debu itu akan selalu ada. Debu berupa kesedihan daripada masa lalu, akibat kegagalan. Wes gagal pisan, wis kuasane koyok-koyok kita gagal seumur hidup. Kadang ngapunten tanpa kita sadari ada sedikit rasa keirihan kepada kesuksesan yang diberikan Allah kepada orang lain, atas anugerah yang Allah diberikan kepada orang lain, kekecewaan yang mendalam atas pengkhianatan orang lain. Ini tidak sembuh-sembuh, ini kan terus, sehingga apapun yang ada itu menjadi tertutupi. Dosa yang besar maupun kecil kita anggap sederhana, alas gak popong ini sehingga terus menebal. Inilah yang kemudian menutupi hati kita, Bu. Tubuh kita, jasmani kita, kalau ingin bersih maka membutuhkan air dengan mandi. Rumah kita ketika penuh debu, ada kotoran, butuh bersih, butuh sapu sehingga nyaman. Termasuk hati kita. Tadi sudah saya katakan sebenarnya bukan harta kita yang hilang, tapi karena hati kita tertutupi oleh banyak debu-debu inilah yang kemudian membuat kita, apa yang sebenarnya Allah anugerahkan kepada kita semua yang cukup ini menjadi seperti sekarang, seperti tidak tampak. Bahkan Bu, ngapunten sangat, orang yang sebenarnya berpunya ketika merasa tidak punya, maka rasa miskinnya, rasa tidak punyanya itu jauh lebih berat daripada orang yang sebenarnya miskin. Miskin butuh iki gak enak, butuh iki gak enak, kan susah. Bu, jangan lain dulu, susahnya itu lebih susah orang yang sebenarnya banyak harta, tapi ketika itu dia merasa kurang. Dia sudah tidak berpikir bagaimana kondisi keluarganya tadi, anaknya, istrinya, keluarganya, sehingga melakukan hal-hal yang kemudian membuat dirinya hancur dan keluarganya hancur. Apa?
mengambil sesuatu. Aku harus ngomong kursi gak mentol, Bu. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah ini loh Bu, betul. Apa pernah panjenengan melihat yang kasus-kasus mengambil hak orang lain, haknya masyarakat, haknya orang lain, yang kemudian dilakukan oleh orang yang tidak memiliki sesuatu? Kenapa itu terjadi? Karena kegelisahannya, rasa hausnya, rasa laparnya, rasa tidak punyanya jauh lebih daripada orang yang sebenarnya tidak punya. Nah ini perlu kita bersihkan itu semua Bu, penyakit-penyakit itu Bu, dengan cara bagaimana kita membangun jembatan kita kepada Allah dengan melalui membaca Al-Quran. Nah yang ingin perlu saya sampaikan, kemudian mengapa harus membaca Al-Quran? Itulah yang namanya keberkahan Al-Quran. Menyelesaikan banyak hal, mampu membersihkan racun-racun duniawi seperti itu tadi yang saya sampaikan, membersihkan debu-debu yang menutupi hati kita, sehingga apapun yang sebenarnya kita miliki, apapun yang sebenarnya sudah kita dapati, tidak tampak begitu saja, sehingga rasa yang ada di dalam diri kita merasa sangat kurang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir, Allah mengatakan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tarjuna tijaratan lang tabura. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan sholat, orang yang meninfakkan hartanya baik dalam keadaan terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, bagaikan orang yang berdagang tidak pernah mengalami kerugian. Inilah Bu yang jembatan yang harus kita bangun. Yang sekarang ini, akhir-akhir ini rasanya sangat berkurang. Bagaimana Al-Quran hadir di tengah-tengah kita, tidak hanya sebagai simbol bahwa kita sebagai seorang muslim yang harus ada Al-Quran di dalamnya. Kalau boleh ditanya, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kadang Bu, karena kesibukan, karena wis pokoknya ruang runtuh kehidupan kita sehari-hari untuk membaca Al-Quran, kadang tidak sempat. Maka ini momentum kita untuk bagaimana kita membangun jembatan kita kepada Allah dengan cara membentangkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, karena Al-Quran adalah firman Allah. Dengan membaca Al-Quran berarti kita sedang menyambung jembatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang memberikan rezeki, Dat yang maha kuasa, maha besar, maha segala-galanya, Dat yang memberikan masalah dan menghilangkan masalah, Dat yang memberikan masalah dan menghilangkan masalah, Dat yang memberikan rezeki dan menghilangkan rezeki, semua ada pada Allah. Lek mas kula niku lek istilahne awake dhewe gak duwe apa-apa wim, duweni dhewe pangeran. Apapun yang ada pada diri kita hanya titipan, amanat yang harus kita jaga dengan baik dan kita tasarufkan dengan baik. Duweni dhewe lho apa? Pangeran. Nah, untuk membangun komunikasi kepada Allah yang terbaik salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bahkan di sini dijelaskan Allah sendiri menyampaikan innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan lang tabura. Bagaikan orang yang berdagang tidak pernah rugi, untung terus. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, baca Al-Quran. Satu nggih. Di dalam hadits qudsi Allah menyampaikan, qala yaqulu subhanahu wa ta'ala, man sagolahul Quran wa dzikri an mas'alati fa a'taituhu abdala ma u'tisailin. Hadis ini menarik, bahkan sering ini disampaikan. Kata Allah melalui hadis qudsi, ini bukan Al-Quran, Bu.
hadis qudsi, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, bukan perawi. Itu Allah menyampaikan sendiri, barang siapa yang ketungkul, artinya ketungkul ini apa bahasa Indonesia nih? Gila lek bahasane kitab pondokan ketungkul kan, artinya dia terkonsentrasi membaca Al-Quran dan selalu ingat kepadaku, sehingga sampai lupa meminta kepada Allah, sampai lali jaluk nang Allah, maka kata Allah, aku berikan yang jauh lebih baik yang aku berikan terhadap orang-orang yang telah aku berikan, orang-orang yang meminta dan telah aku berikan. Artinya lek awake dhewe niku gelem maca Quran, Bu, maka janji Allah akan Allah berikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apapun yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta. Lu rasa jaluk lu awake dhewe diwehi luwih apik tinimbang sing jaluk. Artinya ketika kita mau membaca Al-Quran, maka keberkahannya Allah akan menganugerahkan banyak hal kepada kita. Pun loro, Bu. Gitu? Inilah, Bu, barokahnya membaca Al-Quran. Makanya kalau di rumah saya karena pondok ngapunten itu sudah terkondisikan. Mungkin di rumah-rumah yang lain bagaimana kemudian suara Al-Quran selalu terdengar tiap harinya. Oh, niki itu yang masalah bagaimana hubungan kita kepada Allah. Nah, apa kemudian keberkahan Al-Quran? Bagaimana kemudian Al-Quran apakah mampu kemudian menyelesaikan urusan dunia kita, urusan kekeluargaan kita? Selesai semua, Bu. Kata baginda Rasulullah sendiri betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aksiru min tilawatil Quran." Aksiru ngekeh-ngekehna sapa sira, perbanyaklah min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran, fi buyutikum, di rumah kalian semua. Perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Fa innal baita alladzi la yuqra'u fil Quran, maka sesungguhnya rumah yang manakala di situ tidak pernah dibacakan Al-Quran, fayukillu syarrahu fayukillu khairahu wa yuksiru syarrahu wa la yadiku ala ahli. Niki lho, Bu. Ini udah Kanjeng Nabi. Maka ketika rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka akan mengikis kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Dise suami istri, serukun, mantenanya, terus suasananya, rezeki penak, gampang, jembar. Sergep-sergepe. Gitu. Kemudian baca Quran ya sergep. Wes keterak kesibukan akhirnya metu gak kobri titik. Lah kemudian sampai omah kuwi mau renek bacaan Quran, fayukillu khairahu, maka akan mengikis banyak kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Wa yuksiru sarahu, dan memperbanyak keburukan datang di rumah itu. Dan ini lho, Bu. Artinya apa? Inilah keberkahan membaca Al-Quran. Manakala rumah kita sering dibacakan Al-Quran, bahkan terjadwal, misalnya dikondisikan setelah maghrib wes ora nek TV, ora nek HP, yang ada adalah suara Al-Quran. Kita sendiri kadang ngongkon putra putri ini tok, tapi awake dhewe layah-layah. Ayo pancen enak tenan. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan contoh yang sekaligus itu juga merupakan bagian bagaimana kebaikan yang ada di rumah kita itu tidak terkikis. Mafhum mukhalafahnya, Bu. Kalau rumah kita pengen banyak kebaikan datang ke rumah kita, kalau rumah kita pengen hilangnya keburukan di rumah kita, fa'aksiru min tilawatil Quran, maka bacalah Al-Quran. Dawe ini banyak loh ya. Dawe Kanjeng Nabi bukan fakro loh nggih, fa'aksiru loh ya. Bukan fakro mongko maca Quran, seminggu pisan nggak apa-apa, maca pisan. Tapi fa'aksiru, perbanyak. Kalau bisa itu menjadi sebuah rutinitas.
Bagaimana kemudian keberkahan daripada membaca Al-Quran akan datang di rumah kita. Bentuk keberkahan daripada rumah yang dibacakan Al-Quran, kalau toh rumah itu sudah baik, maka akan menjadi semakin baik. Kalau rumah itu tidak tertata baik, maka salah satu solusi untuk menyelesaikan banyak hal yaitu dengan membaca Al-Quran. Timbulnya datangnya hidayah, timbulnya kesadaran, timbulnya kepedulian, timbulnya kasih sayang akan banyak datang. Inilah maka membaca Al-Quran, tadi saya sampaikan akan mendatangkan banyak keberkahan pada diri kita. Yang jadi pertanyaan, sopon neh lek gak awake dhewe. Gus nyun sewu, lek deres Quran teng omah kula mawon ya. Ayo, sapa gelem? Saya mau tanya, Bu nyun sewu, seminggu nggih teng maca Quran dengan kula lek maghrib. Gelem? Weh ngapunten Gus, engko omah kula pripun piye? Nah itu sudah diingatkan Kanjeng Nabi kok. Ketika Al-Quran itu disampaikan, para sahabat itu kabeh nang masjid, jamaah nang masjid, deres nang masjid. Ini Kanjeng Nabi lho kok ngene. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wala taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu aja kok dadekne kuburan. Karena apa? Kebaikan semua ditaruh di masjid. Deres nang masjid, jamaah masjid, tahajud nang masjid, sholat sunat nang masjid, duha nang masjid. Oh my dewe dibiar nih. Loh, ditegur sama Kanjeng Nabi. Ayo, kalau omah kita ingin penuh keberkahan, Bu, berkah niku ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Kalau tidak kita sendiri siapa lagi? Kalau tidak kita sendiri siapa yang memulai? Nah, terus saya tambahkan loh hadis Kanjeng Nabi. Jadi ketika rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka akan mengikis banyak kebaikan dan akan mendatangkan banyak keburukan. Saya terus nih karo Kanjeng Nabi, dilek nih. Walayadiqo ala ahlihi. Walayati kok lanjak ini dadi akan rupak gak tahu mau Quran nang omah niku lho ahla ahlihi kepada seluruh keluarga geger anak angel dituturi di satu bahasane apik lho saiki boleh kaya ngene basa nyolot gede nyolot angel ditoto coba Ibu walayati kok ala ahli dadekne rupak kesinggungan, marahan, emosian, baperan, sensitif. Ini wilayah dirupak ini kan itu udah Bu kita. Maka untuk keluar itu semua Bu, bangun jembatan kita dengan Allah yang maha segala-galanya, yang mendatangkan semua kebaikan, apapun bentuknya. Bangun jembatan, caranya komunikasi dengan Allah, dan cara terbaik untuk komunikasi kepada Allah yaitu membaca Al-Quran. Bu, satu huruf dari Al-Quran ketika kita baca satu kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan. Fal hasanatu, kata Allah, maka satu kebaikan itu bi asri amsalihah, diganjar dengan 10 kebaikan. Dijelaskan saya katakan Kanjeng Nabi, lam akul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi mau alif lam mim tok kita dapatkan 30 kebaikan. Lelek mau bismillah, lelek mau Fatihah, lelek mau kemudian sarai kok maksud. Dhisik awake dhewe sarai nggih. Nggih ta, cilikane awake dhewe nang ngaji kampung-kampung niku lho. Sarai ya bener sarai. Lek saiki satu halaman nggih. Tapi Jawa awake dhewe sing ngaji cilik-cilik nang
Kampung-kampung sak rai nggih, leres nggih. Umpane lek saiki diomongi sak rai kok umpane gak enak ngoten nggih. Ayo tak tinggal ngajine sak rai ngono. Ngaji sak rai. Tapi memang sekarang ini bahasa-bahasa Jawa banyak yang hilang, Bu. Tadi saya ngomong apa ya? Ini generasi ini tadi bukan memang sudah banyak hilang. Kan ada jajan pasar. Bu malah dadi diarani jajan pasar iki. Cenil napa? Klepon Lopes enak kabeh nih wong nggih leres. Napa Gatot? Sing ireng napa sing ireng? Sanes Gatot ireng empuk. Lah gol. Samplok. Wonten toh. Terus wonten abange banyu niku lho. Lah niku lho wong ngapunten ibu-ibu papat mulai sedanten wae wonten termasuk Mbak Wali. Niki napa jenenge? Oh itu gula, Gus. Enggak, cilikane awake dhewe. Jenengan ini generasi beliau lho ndak tahu napa to, Gus? Iki lek jaman cilik aku, Mbak, jenenge juruh. Sekarang ini bahasa sudah banyak yang hilang karena orang tua sekarang mengajarkan kepada cucu-cucunya dengan bahasa Indonesia. Ini makanya saya meminta kepada dinas untuk mengaktifkan kembali bahasa Kromo Inggil. Basa Kromo Inggil niku Bu, basa kasta. Kelihatannya kasta, tapi dari basa Kromo Inggil itulah anak-anak sudah dibiasakan bagaimana ketika berbicara dengan temannya, bagaimana berbicara dengan orang tuanya, bagaimana berbicara dengan gurunya. Dari situlah sebenarnya bahasa sudah memulai anak untuk kemudian bisa berakhlakul karimah. Ini yang sedang saya lakukan. Makanya Bu, mohon doa restunya tiap SD itu saya minta untuk mengirimkan kegiatan sebelum memulai pelajaran. Berdoa, ada yang membaca Asmaul Husna, ada yang sudah melaksanakan duha. Semua SD saya minta untuk mengirimkan kepada saya kegiatan sebelum pelajaran dimulai. Karena saya ingin semua pelajaran sebelum dimulai harus berdoa. Karena bagi saya tarbiyah itu ada 3. Di pondok itu tarbiyah ada 3. Tarbiyah bil kalam, guru menyampaikan materi kepada muridnya seperti yang sudah terjadi. Kedua, tarbiyah bil hal, mendidik dengan cara memberikan suri tauladan yang terbaik. Dan ini yang dunia pendidikan pun tidak ada. Sedunia apa? Tarbiyah bil doa, mendidik dengan cara mendoakan. Karena hari ini harus melibatkan Allah dalam transformasi ilmu. Ben gak mlebu saka kuping tengen, metu saka suping. Harus diendapkan di hati sanubari dan tidak ada cara lain untuk mengendapkan itu kecuali melibatkan Allah. Untuk melibatkan Allah, dongo. Ayo guru-guru agama. Lek gak ngirimi mbuh lho ya, ngono lho ya. Dongo. Termasuk kita, Bu. Kita punya anak, kita punya cucu. Tiap hari bacakanlah lek awake dhewe ndongane piye, kirim Fatihah kepada anak kita. Kalau sarannya Mbah Yai Makhrus yang mendidik ribuan santri, itu caranya gimana? Anak dibacakan surah Fatihah. Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pejamkan matanya, Bu. Bayangkan anak atau cucu yang kirimi Fatihah. Jangan kan mboten saged to, Bu. Dampingi terus nggih. Sekolah anak sudah pisah dengan jenengan. Kalau toh nanti dia sudah dibawa suaminya atau istrinya sudah jauh dengan panjenengan, agar itu tetap terkesinambungan, kirimi Fatihah. Caranya bagaimana? Ya untuk anak saya semoga diberikan keselamatan, perlindungan, selalu dipermudah hidupnya oleh Allah, dibacakan surat Fatihah. Mung waktu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pejamkan mata, Bu. Merem, dibacakan surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan wajah anak kita sampai ketok, Bu. Jenengan aja ngerasa gampang. Jangan merem bayangno putune, kabur-kabur terus. Lha betul percaya jenengan jajal. Oh, jenengan jajal. Lek disawang ngene wis kaya-kaya apa, merem ilang.
Dia merem jenengan baca wajah. Wis ketutupan iki wangel paling ketok mak sak-srit ngoten nggih. Lamur-lamur. Jangan pernah berhenti membaca iya karena berdua iya karena stain sebelum betul tampak sampai kena iya karena berdua iya karena stain. Iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Itu donga Bu yang kita kirimkan sebagai orang tua mendoakan putra putri kita. Lelek gak awake dhewe neh sapa sing ndongani. Mending lek seleh sekolah terus gurune sik gelem ndongane. Lah kalau gurunya orientasinya hanya saya kerja. Wong neh TikTok. Nah ini saya bikin gerakan, pokoknya saya nanti keluar balai kota, saya sudah menanamkan bagaimana transformasi ilmu itu harus diiringi dengan melibatkan Allah, yaitu dengan cara berdoa. Kewenangan saya masih hanya di SMP sama di SD. Nah ini yang akan kita gerakkan terus sampai semua sekolah negeri swasta memiliki kebiasaan untuk memulai dengan memohon kepada Allah, melibatkan Allah dalam transformasi ilmu supaya bisa mengendap di hati sanubari dan ke depan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Pun balik malih teng materi niku wau lho Bu. Bagaimana kemudian rumah kita menjadi baiti jannati. Mesti Kanjeng Nabi sampai ngomong nih baiti jannati, artinya semua bisa memiliki bahwa rumahku adalah surgaku. Caranya apa? Yaitu tadi Bu, perbanyak membacakan Al-Quran. Karena rumah manakala tidak pernah dibacakan Al-Quran, hanya keburukan yang datang. Justru kebaikan-kebaikan yang selama ini ada di rumah akan terkikis habis. Lelek wis api entek bek regetok. Apa yang terjadi di rumah kita Bu? Wis gak nyaman. Jangan sampai baiti nari, rumahku adalah nerakaku, sehingga wis rono-rono mubat mabit gak karo-karuan. Mari kita ciptakan rumah kita sebagaimana surga dunia. Ini Bu, ini ketika kita membangun jembatan kepada Allah dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan keberkahan perjalanan hidup kita. Lah iku nang surgane kaya apa? Pipo enak nek Bu. Masya Allah Bu, dawuh Kanjeng Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yo po enak nek. Nang wong donyane lho diwahi kaya ngono, nang surgane lho diwahi nek. Iqra'ul Quran maca tok Bu. Kita belum berbicara kemudian kita mengamalkan. Sing maca tok niku lho Bu. Satu huruf akan memberikan sinar di dalam hati kita. Satu huruf kita baca akan memberikan sinar di dalam hati keluarga kita, menyinari, menerangi sampai nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Dawuh Kanjeng Nabi meleh, kula mboten dawakan sinten-sinten lho nggih. Nawiru, terangilah rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Cobi lho Kanjeng Nabi. Lek petenge ngene karo lampu padang selesai, siapapun bisa Bu. Tapi lewat petenge hati, gelapnya hati, gelapnya pikiran, yang mampu dan sanggup untuk menerangi itu semua adalah Al-Quran. Cahaya Al-Quran Bu, satu huruf merupakan cahaya. Ini kekuatan Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Maka mari kita biasakan membaca Al-Quran di rumah kita, karena dengan cara itu maka rumah kita menjadi terang. Tidak hanya terang dohirnya, tapi juga terang batiniahnya. Anak gampang dituturi, bojo ora nesuan, ora baperan, ora ngambekan, ora ngejak geger. Niku, ada satu tip mumpung kula eling. Hari ini kan nembe usum skincare nggih. Halo. Jamong skincare senyum semua. Bu. Wes kula niki mangane masyaallah pecinta Rasulullah kula niki. Ya Allah, tenan Bu, Rasulullah niku kan memberikan skincare kepada kita.
mungkin kita saja yang kemudian tidak bisa memanfaatkan. Skincare yang jika dipakai oleh laki-laki akan kelihatan tampan, ketika dipakai oleh perempuan maka dia akan glowing. Aku kerungu-kerungu ngomong nih loh Bu, akan menjadi glowing. Skincare apa yang telah diberikan Rasulullah kepada kita? At-tabassum. Apa? Senyum. Tabassum niku bahasa Arabe senyum. Sampai kemudian mengapa Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, memotivasi kepada umatnya bahwa senyumlah, karena senyum itu adalah sedekah. Jangan dilihat sedekahnya Bu, dilihat senyumnya. Orang selalu menghargai hasil, jarang yang kemudian menghargai prosesnya. Prosesnya senyum dulu Bu. Masya Allah Bu, Masya Allah ini ku mboten cakep, mboten ayu, tapi lain senyum, ini kan disawang nyeneng nih Bu. Karena yang disentuh hatinya Bu. Ketika kita senyum, itu yang kita sentuh bukan matanya, tapi yang kita sentuh adalah hatinya. Pun Bu, nyeneng nih dulu. Lek wonge senyum. Maksud saya nggak senyum dewe. Ya, wong seneng-seneng ngomong. Setiap kalimat yang keluar selalu dihiasi dengan senyuman. Masya Allah Bu, skincare ku murah. Jenengan lek jaga sing glowing jutaan, gitu Bu. Lek ngono terus mecucuan sampai kena dikoncret. Alah, hilang Bu. Inilah yang 1450 tahun yang lalu yang akan tetap relevan ila yaumil kiamah, yang tetap akan menjadikan kita glowing ila yaumil kiamah. Senyum. Ayo sauma lek petuk bojone. Senyum niku wayem Bu. Wis betutut sampai kena dikoncret, Mas. Maksudnya betutut sampai cuili gitu loh Bu. Insyaallah. Kadang kula niki lek ya itulah Rasulullah Bu. Wis ora enek sing kliru, Jenengan golek salah Kanjeng Nabi, ora nemu pun. Kula niki pun maos Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Kutubus Sittah sampun dalem waos. Di luar Kutubus Sittah mulai Muwatta, Tajrid, Bulughul Maram niku sampun dalem waos. Golek salah Kanjeng Nabi sak sritel mboten wonten. Masya Allah, wong sempurna ini kaya ngono lho. Sehingga sampai kaidah mengatakan mutlaqu fi'lin nabi wa mutlaqu qaulin nabi hujjatun. Cobi lho Bu. Mutlaqe Kanjeng Nabi, apakah itu ucapannya, apakah itu perbuatannya, semua bisa kita pakaikan hujah. Nah itu terus wong kaya apa jatuh. Nah ketika berbicara tentang apa yang sudah saya sampaikan itu mesti bener ingat lho Bu. Kalau rumah kita ingin baik, rumah kita ingin tentrem, semua keluarga bisa tertata dengan sendirinya, rapi dengan sendirinya, bacakan Al-Quran di rumah kita. Mutlaqu filin nabi lho, bahasa obat Bu, sak tileme jajal dengan goleki. Salah Kanjeng Nabi. Ora enek Bu. Ngucap lho, coba bergaul dengan ribuan sahabat. Mbok ngomong kepleset utawa guyon kok iki ya ndak pernah cobi do Rasulullah sampai semonten. Wa memang Kanjeng Nabi sampun dakwaken wa mayantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah, apapun yang ditetapkan Rasulullah, semuanya memang wahyu. Dari situlah Ibu, maka apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Artinya siapapun yang ingin menemukan kebahagiaan, menghilangkan debu-debu itu, kesusahan-kesusahan itu, maka perbanyak membaca Al-Quran. Dalam ngaten Bu, boten pamer nggih, dalam ada berusaha. Saya masuk ke balai kota, mulai pagi malam mali sampai isu, kadang paling ada ningali Mbak Masya Allah sampai pipis sampai
Ya Mbak, aku enek acara rapat oke enek mame moh aku tak kono sampean. Supaya beliau mau makan, mau dahar. Sampai sebegitu saya. Selali dahar barang ngaten. Lah niki wau acara ngaten to. Mbak, sik dahar sik ngaten. Saya tadi sudah sarapan gak wis pokoknya dahar sik sithik-sithik. Ya begitulah. Lah ini lho Bu, cobi mulai dari situ. Masih berusaha Bu, saya tiap pagi subuh jamaah sama santri, terus masih saya sempatkan untuk ngajar Al-Quran supaya ora pedot. Nah itu loh. Maka saya mohon doa restunya, mungkin paling sehat menurut Ibu. Maka ingkang saged kula sampaikan, semoga motivasi pada saya lebih biasanya ngaji bukan ke materi yang berwawasan itu, tapi bagaimana membangun kehidupan kita sehari-hari untuk bagaimana kemudian kita bisa menjalani hidup ini penuh kebahagiaan, bagaimana kita bisa bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat, bagaimana kita bisa selamat di dunia sekaligus selamat di akhirat, dan yang tadi saya katakan kita menjadi beruntung di dunia sekaligus di akhirat. Karena satu lagi ayat sing dadekne Al-Qur'an juga beruntung niku cobi. Falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaru wattaba'u nurral ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Niku dawuh Allah nggih teng Quran lho nggih. Maka orang yang mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, maka orang-orang itu akan masuk kategori orang-orang yang beruntung. Bu, wong kalah kabeh karo wong sing bejo nggih napa nggih? Wis talah pinter panggah kalau kalah karo wong sing bejo. Maka dari itu kalau kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa diselimuti keberuntungan, perbanyak membaca Al-Qur'an di rumah kita. Ayo nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Mari kita hidupkan lagi budaya membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing, sebab siapa lagi kalau tidak kita. Karena dengan membaca Al-Quran di rumah kita, maka akan banyak mendatangkan kebaikan, justru mengikis banyak keburukan, dan kemudian bagaimana rumah itu tercipta, rumahku adalah surgaku. Semoga Allah meridhai kepada kita semua, Allah mengijabahi kepada kita semua, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sedikit saja. Saya itu kalau doa selalu cuma mohon selamat. Selamat tok. Selamat saka musibah, mara bahaya. Sing penting neh napa, Bu? Selamat saka gak duwe. Artinya semoga kita senantiasa dilimpahi rezeki yang halal barok. Niku cara bahasane gak duwe dhuwit karo rezeki kan sami ta. Nah, wonten dilih bahasane tok ngguyu. Makaten alamarzatillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim atsadana bi barakatil Fatihah wa sallim a'dana bi barakatil Fatihah. Waslim ru'usana bi barakatil Fatihah, waslim ukulana bi barakatil Fatihah, waslim sudurana bi barakatil Fatihah, waslim qulubana bi barakatil Fatihah, waslim aidiyana bi barakatil Fatihah, waslim arjulana bi barakatil Fatihah, waslim aqdamana bi barakatil Fatihah, waslim ahlana bi barakatil Fatihah, waslim abaana bi barakatil Fatihah, waslim ummahatina bi barakatil Fatihah, waslim azwajana bi barakatil Fatihah, waslim auladana bi barakatil Fatihah, wa salim banatina bi barakatil Fatihah, wa salim durriyatina bi barakatil Fatihah, wa salim tulabana bi barakatil Fatihah, wa salim ulama'ana bi barakatil Fatihah, wa salim umara'ana bi barakatil Fatihah, wa salim qaryatana Kediri bi barakatil Fatihah, wa salim baladana Indonesia bi barakatil Fatihah, wa salim islamana bi barakatil Fatihah, wa salim imanana bi barakatil Fatihah, wa salim ahwalana bi barakatil Fatihah, waslim a'malana bi barakatil Fatihah, waslim af'alana bi barakatil Fatihah, waslim aqwalana bi barakatil Fatihah. Ya Allah, ya Karim, ij'alna
wa ahlana wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina ya Allah min ahlil Quran, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli sholahi wal khair, min ahli ilmi wa tuqa, min ahli sa'adah summa sa'adah summa sa'adah, min ahli la ilaha illallah, min ahli raudhah wal ka'bah, min ahli arafah wa musdalifah, min ahli makatil mukarramah wa madinatil munawwarah. Ya Allah ya Karim, taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon izin langsung pamit. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.